Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Perkenalkan, nama saya Dwi Linda Syafitri. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Di sini saya akan menyampaikan hasil review yang sudah saya lakukan mengenai pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 mengenai perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 merupakan pidato yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Pidato Bung Karno ini disampaikan pada saat pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita singkat BUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam pidato Soekarno itulah untuk pertama kalinya istilah Pancasila diperkenalkan. Momen pidato Soekarno 1 Juni 1945 bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara Indonesia Merdeka. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, giliran Supomo yang mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka. Isi rumusan dasar negara yang disampaikan Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakot, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Pada saat itu tidak ada waktu bagi Bung Karno untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Namun, susunan kalimat dan pilihan katanya bisa memukau peserta sidang BPUPKI. Sesudah 3 hari berturut-turut anggota Dokisu Zumbi Shosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapatkan kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan mulia yang meminta kepada Sida Dogisu Zumbi Shosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti saya akan kemukakan di dalam pidato saya ini. Begitu kata Bung Karno mengawali pidatonya. Dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 disampaikan bahwa tentunya semua anggota BPUPKI sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian, yang kini adalah Papua. Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, kata Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta maaf kepada umat Islam dan anggota BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan ulama dari Yogyakarta, sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1942 sampai 1945. Saya minta ke saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memaknai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tambah Bung Karno. Kebangsaan yang dimaksud, kata Bung Karno, bukan dalam artian sempit. Di atas satu kebangsaan Indonesia dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah kita dasarkan negara Indonesia, papar Bung Karno. Prinsip pertama yang dikemukakan oleh Soekarno sendiri adalah kebangsaan Indonesia.
Soekarno menjelaskan bahwa yang dimaksud kebangsaan Indonesia ini bukanlah arti dari kebangsaan yang sempit, namun lebih luas, yaitu satu nasional stat. Beliau menjelaskan bahwa menurut Andres Renan, syarat menjadi bangsa adalah di mana satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Soekarno sendiri juga mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia itu adalah suatu bangsa yang luas, di mana dari Sumatera sampai Irian Jaya adalah berkebangsaan Indonesia. Soekarno juga menganalogikan dengan anak kecil yang melihat peta juga akan tahu bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Begitu pula dengan Indonesia sebagai tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan hanya Jawa saja, bukan hanya Sumatera atau Borneo saja, tetapi segenap kepulauan yang meliputi Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Soekarno juga menjelaskan bahwa dahulunya bangsa Tionghoa berkata tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, dan tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya meshed atau perikemanusiaan. Kemudian pemikiran itu diubah oleh Dr. Sun Yat-sen yang memberi pengajaran kepada seluruh bangsa Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa. Soekarno mengatakan di mana jika Dr. Sun Yat-sen dianggap bangsa Tionghoa sebagai penganjurnya, maka Bung Karno sendiri berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen yang telah membuka mata Bung Karno. Selanjutnya, pada prinsip kedua Soekarno memaparkan tentang nasionalisme atau perikemanusiaan. Soekarno mengingatkan bahwa kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil daripada dunia. Soekarno juga mengingatkan tentang bangsa Aryan yang menganggap bahwa bangsa Arya itu adalah bangsa yang tertinggi di dunia, bahwa tidak ada yang bisa menyamai bangsa Arya ini sendiri, dan menganggap bangsa lain tidak ada harganya. Beliau menjelaskan jangan sampai kita bangsa Indonesia merasa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain, dan beliau mengingatkan kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Soekarno menjelaskan bahwa inilah prinsip yang kedua, yaitu yang ia menanamkan internasionalisme. Beliau menjelaskan bahwa internasionalisme tidak dapat hidup subur jika tidak berakar dari akarnya, yaitu nasionalisme. Selanjutnya, prinsip ketiga. Bagian prinsip ketiga yang dikemukakan oleh Soekarno ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Soekarno meyakini syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Soekarno sendiri juga meyakini inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Soekarno menegaskan bahwa jika agama Islam ingin mengemukakan tuntunan-tuntunan Islam ke dalam negara Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sasaran yang dapat dimanfaatkan dengan cara kita sebagai rakyat orang Islam bekerja sehebat-hebatnya agar nanti mayoritas yang akan diduduki adalah dalam Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang Islam itu sendiri. Agar nantinya diduduki dalam Dewan Perwakilan, agar nantinya negara Indonesia ini dapat dijalankan dengan hukum-hukum Islam. Soekarno mengatakan ibaratnya jika Dewan Perwakilan Rakyat ini berjumlah 100, maka orang Islam harus berusaha agar nantinya 60, 70, 80, 90 ini yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari orang Islam itu sendiri. Namun dirinya juga menegaskan bahwa hal itu tidak hanya berlaku kepada orang Islam, namun juga agama lainnya seperti orang yang beragama Kristen. Jika orang Kristen ingin negara Indonesia ini akan dijalankan berdasarkan hukum yang
ada di dalam Injil, maka orang Kristen juga harus bekerja sekeras-kerasnya agar nanti Dewan Perwakilan Rakyat akan diduduki dengan mayoritas orang Kristen ini sendiri. Soekarno menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat hidup kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Dirinya juga mengatakan bahwa jangan kita mengira bahwa negara seperti Turki tidak punya perjuangan. Jangan kita mengira bahwa di negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Dirinya mengatakan bahwa di negara Nippon bahwa Allah memberi kita pikiran agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok, tidak seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar daripadanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Untuk prinsip keempat yang dikemukakan oleh Soekarno adalah prinsip kesejahteraan, prinsip yang mana tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia, apakah itu yang kaum kapitalnya merasa merajalela ataukah dalam kesejahteraan merasa dipangku oleh yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Beliau juga menegaskan bahwa jangan kita mengira bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Soekarno mengusulkan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya itu bukanlah demokrasi berat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yaitu adalah politik ekonomis demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Dirinya menegaskan bahwa badan permusyawaratan yang akan dibangun ini hendaknya bukanlah badan permusyawaratan politik demokrasi saja, tetapi suatu badan yang mana bersama masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip, yaitu politik reconciliation dan sosial resparadihet. Soekarno menegaskan bahwa di dalam badan permusyawaratan segala hal yang akan diselesaikan juga di dalam urusan kepada negara. Soekarno juga menegaskan bahwa ia tidak akan memilih monarki karena monarki turun-temurun, menurut bahwa ia adalah orang Islam yang mana orang Islam itu demokrat yang menghendaki mufakat, maka ia meminta tiap-tiap kepala negara pun dipilih oleh rakyat. Prinsip terakhir yaitu prinsip kelima, Soekarno mengemukakan menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maksud prinsip ketuhanan ini bukan saja bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi juga hendaknya semua orang Indonesia ini hendaknya bertuhan dengan Tuhannya sendiri, yaitu seperti contohnya orang Kristen hendaknya menyembah Tuhan yang menurut petunjuk Isa Al-Masih, ya Islam bertuhan menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, dan orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Maksudnya di sini adalah seluruh orang Indonesia ini setidaknya memiliki sebuah agama dan menyembah Tuhan agar mempunyai tujuan dan landasan pemikiran, dan hendaknya negara Indonesia ini adalah satu negara yang bertuhan. Jadi itu tadi hasil review yang sudah saya lakukan mengenai pidato Soekarno dalam perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.